Baiklah teman-teman, ya seperti biasa aku ada kesempatan buat berbagi kepada teman-teman semuanya. Nah, pada hari ini ya di video kali ini adalah video yang berbeda dari video sebelumnya, karena video sebelumnya kita kan itu aku berbagi untuk penyelesaian sebuah soal. Nah, namun hari ini kebetulan aku masih sempat untuk berbagi kepada teman-teman, siapa tahu teman-teman punya tugas yang sama dengan saya gitu. Nah, di sini adalah di depan kita ini adalah sebuah kontur ya, dimana kontur ini menjadi sebuah tugas wajib daripada kami. Nah, yang sudah diberikan oleh dosen kami, dosen pembimbing kami atau dosen pengampu. Namun saya bagikan kepada teman-teman semuanya gitu dengan kesempatan yang saya punya pada video ini ya. Nah, di sini di kontur ini ya teman-teman mungkin sudah tahu, untuk kontur ini kita akan disuruh untuk membuat perencanaan jalan sesuai dengan titik ya, atau juga jarak ya, atau juga titik yang direncanakan oleh dosen kita, yang sudah dibuatkan dosen kita. Misalnya pada sebuah kontur saya ini itu dibuatkan untuk perencanaan jalan dari titik A ini ya ke titik B yang ini ya teman ya, titik B ini. Oke. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan ya apa saja yang disuruh untuk dilakukan pada sebuah kontur ini. Nah, di sini kita bisa baca ya teman ya. Di sini disuruh untuk membuat yang namanya yaitu pengambilan datanya, dimana pada ini ya, pada kontur saya ini dengan jenis jalan kelas 2C nya. Jadi ada nanti yaitu tabel yang menentukan kalau kita membutuhkan yaitu data pada kelas 2C gitu. Ini kelas 2C nya, dan ini merupakan untuk bukit ya kalau saya. Nah, lalu membuat layoutnya ya, layout layout dari kota A nya atau dari titik A ini ke titik B yang tadi saya bilang, lalu membuat gripnya pada kontur tersebut ya. Setelah itu membuat yaitu perhitungan titik koordinat, sudut dan jaraknya ya temannya. Oke, kita langsung saja temannya. Nah, kita langsung saja ke konturnya. Nah, sebelumnya ya teman, ini adalah kontur saya ini ya. Kita tahu ya teman, kalau kontur ini berisi dengan garis-garis kontur yang ini ya. Ini adalah garis-garis konturnya yang meliku-liku ini. Nah, garis-garis kontur dilengkapi, kalau memang teman sudah tahu ini biasanya kalau dia seperti ini ya, garis-garis rapat ini seperti ini atau seperti ini, dia disebut dengan pegunungan atau perbukitan ya, atau seperti ini ya, seperti ini, karena dia memiliki yaitu jarak atau ketinggian garis yang lebih tinggi dari yang lainnya dengan tanda seperti ini. Misalnya pada kontur rapat ini, garis kontur rapat ini 256, 254 dan 252 gitu. Jadi kalau yang ini dia lebih tinggi, berarti menandakan dia itu perbukitan atau pegunungan gitu. Nah, lalu di sini kan kita disuruh membuatkan yang namanya itu adalah gripnya ya. Pertama sekali kita akan disuruh membuat gripnya. Nah, sebelumnya teman, pada saat saya dikasihkan tugas wajib seperti ini ya, diberikan oleh dosen pembimbing. Ini pembimbing yaitu mata kuliah geometri jalan raya ya, perencanaan jalan raya pada sebuah kontur ini ya, dari titik A ini ke titik B ini ya teman ya. Oke. Nah, sebelumnya kita abaikan saja dulu untuk masalah garis-garis yang grip yang lain ini ya. Kita fokus kepada garis benchmark yang di tengah ini ya teman ya. Jadi pada saat dosen saya memberikan tugas ini, yang hanya dilengkapi oleh dosen saya itu yang diberikan hanya garis benchmark ini, yang ini ya teman ya, tidak ikut yang ini, hanya yang ini, dan juga titik A yang menandakan kita akan merencanakan perencanaan jalan dari titik A ini ke titik B ini gitu ya. Nah, ini dia garis benchmark yang menandakan bahwasannya ini adalah acuan kita membuat grip daripada titik 0 ini. Jadi untuk garis grip ini ibaratkan yaitu sumbu X dan Y nya temannya. Untuk dia vertikal seperti ini ya, dari sini vertikal ke sini dia itu ibaratkan yaitu sumbu Y nya, dan juga untuk X nya dia itu ke sini ya, ke sini dia horizontal juga, maupun juga ke sini dia gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin sudah tahu kalau dia di sini untuk ke kanan ya, dia positif ya untuk X nya. Misalnya ini 0, 50, positif 100 dan positif 150 dan selanjutnya ke sana ya teman. Namun kalau dia ke kiri dia berarti minus teman.
0, 50, ini kan 0, min 50, min 100, min 150 dan selanjutnya. Namun teman-teman mungkin kurang tahu gimana sih cara pembuatan atau membuatkan sebuah gripnya seperti ini ya. Jadi grip ini teman, ini memiliki jarak ya antar satu grip yang satu ini dengan grip yang lain ini memiliki jarak 5 cm ya teman ya. Nah, sebelumnya saya memberitahukan bahwasannya kontur ini memiliki skala yaitu 1:1000 ya temannya, supaya teman-teman nanti mengerti. Nah, ini adalah garis kontur dengan perbandingan 1:1000. Nah, ibarat kita akan menggambar yaitu gripnya. Gimana sih saya menggambarkan gripnya dengan jarak yang 5 cm dan tidak kacau atau juga tidak dengan rapi lah saya bilang gitu ya. Nah, kita akan menggambarkannya. Jadi cara saya menggambarkannya mudah ya temannya. Kita ambilkan saja dari garis 0 ini atau benchmark ini. Nah, misalnya kita membuat ke jarak 5 cm membuat grip grip lainnya. Oke, buatkan. Kita membuatkan seperti ini. Nah, ini dia. Sebelumnya kita akan membuatkan seperti ini ya temannya. Ini tadi kan benchmarknya ya, benchmark ini. Jadi kita buatkan aja 5 ke sini ya. Kita akan tandai dia 5 ya pada jarak 5 cm dan pada jarak 5 cm juga di sini. Dan setelah itu juga dari sini ya. Coba tandai ke jarak 5 cm menggunakan pensil ya temannya. Nanti teman-teman menggunakan pensilnya ke sini dan juga ke sini. Nah, setelah itu untuk ke samping atau ke kanan dan kiri kita akan buatkan juga. Nah, kita bisa buatkan seperti ini teman dengan cara ini. Nah, setelah kita tadi menggariskan sepanjang 1 cm saja ya teman ya, tadi dari sini ya, kita bisa buatkan juga dengan garis bantuan ini. Nah, tunggu. Misalnya ini ya, dari sini tadi kan sudah ada ya. Kita buatkan jaraknya juga 5 cm ke sini dan juga itu 5 cm ke sini dengan menggaris yaitu seperti ini. Dengan menggunakan pensil ini. Misalnya ini ya. Kita tadi kan dapatkan 5 cm ya, seperti ini ya jaraknya gitu. Lalu ke bawah lagi supaya lebih mudah. Nah, gitu ya teman. Lalu ke bawah lagi dan seterusnya ya teman ya. Nah, jangan terlalu tebal dulu seperti itu. Nah, seperti itu untuk sekilas pembuatan gripnya ini ya temannya. Jadi jarak antar grip 1 ke grip 2 ini yang untuk yang lainnya itu adalah 5 cm dan juga ke sini dan ke sini. Nah, sedikit daripada apanya untuk sebuah angka yang ini teman, yang ada di sini 0, 50, 100 ya. Jadi kan untuk sebuah grip ini kita kan memerlukannya itu angkanya ya, ataupun jaraknya dari sini, pada sumbu X ini misalnya BM ini ya, dari 0 sini ke 50, positif 50, positif 100, positif 150 ya. Dan ke bawah juga seperti itu temannya. Ini dia 50 dan ini dari 100 sampai ke atas segini juga ya. 100 ini ya pada X ya temannya, pada sumbu X ya teman, tidak sumbu Y. Nah, ini 100 ya, ini 100 dan ini 100. Nah, dan juga untuk ke samping juga ya, tapi karena dia ke kiri ya, berarti kita itu adalah minus. Untuk X nya minus ke kiri ya teman, ini min 50, namun saya tidak membuatkan minusnya. Min 50, min 100, min 250 dan min 150, min 200, min 250 dan seterusnya begitu teman. Dan juga dan untuk yang lainnya juga seperti itu ya temannya. Nah, selanjutnya kita akan disuruh membuat yaitu yang namanya perencanaan jalannya. Kan tadi kan saya bilang dosen itu akan memberikan yaitu titik di mana kita akan memulai melakukan perencanaan jalan. Misalnya dari titik A ini ya temannya ya, dari sini ke titik B ini. Nah, jadi secara keseluruhannya seperti ini ya teman ya. Dia ibaratkan seperti ini garis konturnya. Nah, jadi dalam melakukan perencanaan sebuah jalan dari titik A ini ya teman ke titik B yang saya bilang tadi, kita harus juga memerhatikan yang namanya itu yaitu usahakan pada sebuah layout ini ya, ini namanya layout, kita tidak memotong kontur rapat. Jadi kontur rapat yang saya bilang tadi itu seperti ini temannya, kita tidak perlu memotong ini. Kenapa? Pada saat kita misalnya melakukan perencanaan jalan, kita memotong kontur rapat ini, berarti kita sudah
memakan biaya ataupun untuk waktu yang sangat lama untuk menggali sebuah pondasi pada sebuah kontur rapat ini, karena dia memiliki ketinggian yang lebih tinggi dari kontur lainnya. Jadi gitu teman. Dan juga kontur rapat seperti ini kita harus hindari supaya kita bisa melakukan perencanaan jalan dengan yang tidak terlalu tinggi, tapi bisa untuk menghubungkan jalan daripada dari titik A ini ke titik B yang saya bilang tadi ya temannya, yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita tidak boleh memotong tegak lurus ya sungai. Nah, kalau pada kontur ini sih sungai yang disebut itu ya yang paling rendah lah ya, yang paling rendah untuk angkanya seperti atau garis konturnya, misalnya di sini ada 238 yang ini ya. Yang ini sungainya ya. Jadi kita tidak boleh memotong tegak lurusnya ini teman. Nah, karena kita ini tidak ada memotong garis tegak lurusnya pada sungai, jadi aman saja. Jadi saya membuatkan seperti ini, dan ini sudah diekstensi atau sudah dibetulkan oleh dosen saya membuatkan, yaitu perencanaan jalan dari sini ya melewati ini. Nah, tidak ada garis, tidak ada untuk kontur rapat sih temannya, tidak ada. Nah, ini kalau ini sih tidak terlalu rapat sih menurut saya ya, karena dia memiliki ketinggian yang masih sesuai sih. Kalau kita lihat di sini ya, dia masih di 238, 240 masih saling mendekati sih, jadi tidak terlalu tinggi. Dan saya buatkan lagi lanjutannya ke sini ya. Kalau ini sih kan terrapat, cuman saya kan ambilnya dari pinggir ini ya, dari pinggir ini, jadi tidak terlalu ambil ke tengahnya ini, dan meneruskannya ke sini di 240. Jadi rata-ratanya saya ini perencanaan jalan yang saya buat ini atau layout ini masih aman sih ya temannya. Nah, sampai ke sini ya, lalu melakukan pemotongan lagi di sini sampai ke titik B. Nah, pada saat kita melakukan layout ya temannya, buat layout dari titik A ke titik B yang tadi ya, B yang tadi itu. Nah, kita memperhatikan tikungan ini. Tikungan ini tidak boleh tidak boleh antar tikungan 1 dengan tikungan 2 ini temannya. Tidak boleh terlalu dekat ya. Kenapa tidak boleh terlalu dekat? Itu minimal untuk tikungan itu yaitu lebih besar daripada 50 meter. Berarti jarak antar tikungan 1 ke tikungan 2 ini temannya itu minimal itu 50 meter ya. Karena ini sudah melebihi 50 meter sih, sudah lebih sini. Jadi tidak pala mengganggu sih. Ini masih bisa dibilang yaitu masih nyaman sih temannya. Nah, seperti itu ya teman untuk penjelasan pada sebuah pembuatan perencanaan jalan pada sebuah kontur ini. Jadi teman-teman, untuk tahap keduanya nanti saya akan buatkan yaitu untuk perhitungan, yaitu titik koordinat ya pada sudut dan jaraknya. Titik koordinat yang ini, titik koordinat yang ada di sini, dan titik koordinat yang ada di sini, dan juga titik koordinat yang ada di sini. Nah, jadi sedikit tadi sebelum saya mengakhirinya ini ya temannya, sebelum mengakhirinya tadi kan ini kan ada tugas saya ya. Jadi ini seperti ini temannya. Seperti ini data-data tugas. Jadi saya ini dipilih dua, yang bagian mana tadi ya? Yang tidak ini, ternyata tidak ini. Nah, ini dia teman. Jadi tugas saya tadi kemarin yang saya bilang tadi itu yang tadi ya. Jadi seperti ini data-data tugas, jalan kelas ya. Saya 2C ya. Dia perbukitan. Nah, seperti ini. Membuat layout dan membuat grade pada konturnya sudah bisa tadi ya. Jadi ini sudah diekstensi dosen pengampu saya juga. Nah, sudah bisa untuk melanjutkan ke yang selanjutnya gitu. Untuk pembuatan yaitu perhitungan titik koordinatnya ya, teman, tunggu video saya selanjutnya temannya. Saya akan buatkan di situ untuk perhitungan titik koordinatnya. Nah, sekian dari video saya ini ya temannya. Saya sangat memohon untuk dukungan daripada teman-teman ya. Jika memang video ini sangat bermanfaat buat teman-teman, saya mohon untuk dukungannya dengan like daripada video ini, dan juga berikan komentar masukan ataupun pertanyaan yang ingin teman tanyakan kepada saya pada sebuah materi kita hari ini, yaitu geometri jalan raya. Dan juga jangan lupa berlangganan kepada channel saya ini temannya, supaya saya lebih sering dan juga bisa membagikan waktu kepada teman-teman untuk berbagi namanya yaitu tugas yang bisa untuk diselesaikan gitu, atau tugas mata kuliah yang ada di kampus ya temannya. Sekian dari saya, semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam teknik 1.